Shin Tae-yong peringatkan timnas Australia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan peringatan kepada timnas Australia. Ia menyebut skuad Garuda makin kuat secara fisik dan performa usai menahan imbang timnas Arab Saudi. Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SGBK pada Selasa 10 September tahun 2024 pukul 19 WIB. Ini merupakan laga kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih punya modal yang bagus menjelang laga tersebut. Pasalnya, mereka mampu mencuri 1 poin dengan menahan imbang Arab Saudi 1-1 di pertandingan pertama grup C. Shin mengungkapkan sebenarnya tidak ada hal yang terlalu istimewa usai dari laga kontra Arab Saudi. Tapi, ia mengaku visi permainan anak asuhnya semakin oke, sehingga mampu mengejutkan. Sebenarnya tidak ada hal istimewa untuk belajar, tetapi para pemain kami visi pertandingannya jadi baik, kata Shin dalam jumpa pers jelang laga kontra Australia, Senin 9 September 2024. Karena banyak pemain yang tidak dimainkan di klub sebelumnya, jadi saat melawan Arab Saudi, sangat sulit. Tapi para pemain sudah bekerja keras dan mendapat hasil cukup baik, sambung pria asal Korea Selatan itu. Shin juga mengakui fisik Asnawi Mangkualam dan kolega semakin membaik. Hal ini tentu menjadi modal bagus untuk bisa berjuang meraih poin kontra Australia besok. Jadi yang bisa saya simpulkan, secara fisik para pemain sudah makin baik, demikian pula performa pertandingan, tandasnya. Prediksi Timnas Indonesia versus Australia. King Indo, julukan baru Timnas Indonesia dari netizen tanah air, mempunyai peluang untuk mengalahkan Australia saat kedua tim bentrok di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK besok malam. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Timnas Australia dalam matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga ini, skuad Garuda akan bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Australia di SUGBK Senayan, Jakarta. Duel tersebut akan digelar pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, Indonesia kurang diunggulkan pada laga ini, lantaran kalah superior dari Australia dalam sejumlah hal. Dalam ranking FIFA, Indonesia terpisah 106 anak tangga dari Australia. Tim Merah Putih berada di posisi ke-131, sementara Socceroos menempati peringkat ke-25 dunia. Jika berbicara soal performa terkini, anak asuh Shin Tae-yong punya peluang untuk membuat kejutan di pertemuan ke-20 nanti. Pasalnya, Indonesia dan Australia memetik hasil kontras pada matchday pertama. Timnas Indonesia berhasil mencuri 1 poin di markas Arab Saudi setelah bermain imbang 1-1. Adapun Australia dipermalukan Bahrain di kandang sendiri dengan skor tipis 0-1. Selain itu, faktor tuan rumah juga bakal menjadi nilai tambah buat Indonesia. Dengan dukungan puluhan ribu supporter yang memenuhi SUGBK, daya juang para pemain Indonesia diyakini bakal semakin meningkat. Dengan demikian, rasanya tidak berlebihan kalau memprediksi Indonesia bakal menang tipis 2-1 atas Australia dalam pertandingan besok. Shin berharap Maes dan Eliano bela timnas mulai November. Pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong berharap dua pemain keturunan Indonesia berpaspor Belanda Maes Hilgers Eliano Reijnders dapat membela skuadnya mulai November tahun 2024. Saya berharap mereka bisa bermain pada November. Kalau Oktober sepertinya sulit, ujar Shin di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu. Maes Hilgers dan Eliano Reijnders tengah menjalani proses naturalisasi atau kewarganegaraan agar dapat memperkuat tim nasional Indonesia. Mereka sudah bersua dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Jumat 6 September di Jakarta dan sempat berlatih bersama skuad timnas Indonesia keesokan harinya. Belum ada keterangan resmi baik dari PSSI maupun pemerintah terkait sudah di tahap mana naturalisasi Hilgers dan Reijnders. Kedua nama itu harus mengikuti beberapa tahap sebelum menjadi WNA, mulai dari pemberian rekomendasi dari PSSI ke Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Kemudian, prosesnya akan melibatkan banyak pihak seperti Kementerian Hukum dan HM, DPR RI dan, terakhir, Presiden Republik Indonesia. Terkait hal itu, manajer Timnas Indonesia,
yang juga Ketua Badan Tim Nasional BTN Kombes Pol Sumarji meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan. Nanti pasti dikabarkan jika ada perkembangan, tutur Sumarji. Sementara terkait apakah Maes dan Eliano akan menonton laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Timnas Indonesia melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 10 September, dia memastikan tidak, karena mereka sudah kembali ke Belanda. Eliano kembali tadi pagi, Maes kemarin, ujar Sumarji. Tak ada ketegangan di Timnas Indonesia. Tak ada mimik ketegangan di wajah pemain Timnas Indonesia menjelang laga melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. JXF dan kawan-kawan tampak santai saat berlatih di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Minggu 8 September. Senyum lebar mengembang di wajah pemain sebelum sesi latihan dimulai. Bus Timnas Indonesia sampai di Stadion Madia sebelum pukul 6 sore. Sejumlah supporter yang sudah menunggu langsung mengejar mobil yang akan masuk lapangan. Di dalam stadion, sejumlah polisi sudah berjaga. Mereka berdiri di sejumlah titik sambil memperhatikan sekitar. Saat Martin Paes diwawancara, ia turut mengawal di sisi belakang. Begitu pula saat Sintayong diwawancara, ada 5 polisi yang mendampingi, sebanyak 4 orang berseragam dan 1 polisi berseragam putih ikut mendampingi. Dalam sesi latihan terbuka selama 15 menit itu, pemain memulai pemanasan dengan serius. Nyaris tak ada pemain yang pemanasan dengan gerakan asal-asalan. Awalnya, pemain terbagi dalam beberapa kelompok. Mereka meregangkan otot dengan bermain kontrol bola. Sekurangnya ada 3 kelompok besar yang tersebar. Jai berkelompok dengan Witan Sulaiman, Eki Maulana Fikri, Ramadan Sananta, dan Sain Patinama. Lantas ada Hoki Caraka, Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Asnawi Mangkualam. Begitu mulai latihan umpan bola ke depan yang dilanjutkan dengan berlari, tak ada umpan pelan. Semuanya keras terukur. Ini membuat pemain fokus dalam mengontrol bola. Setelah 15 menit, sesi latihan terbuka berakhir. Pemain mulai bersiap melakukan latihan taktik untuk menghadapi Australia pada Selasa 8 September malam. Misil Girls optimis bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Misil Girls percaya diri dengan komposisi tim di Timnas Indonesia. Saat ini skuad Garuda sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga perdana mereka sukses membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1.